Ya, jadi perkuliahan diawali dengan definisi. Coba ke slide kedua. Ya, berikutnya. Ya, jadi akhlak. Ya, ini di ebook cuman dibahas 1 halaman aja. Ya, nah ini yang suka dikait-kaitkan ya. Kita kembali kepada definisi awal. Kalau makhluk tulisannya kayak gimana? Nah, boleh dibuka cepet-cepet nih. Akhlak tulisannya kho, lam alif sama kof. Kalau makhluk tulisannya kayak gimana? Makhluk. Tulisan Arabnya. Ada Unsi bisa ketemu? Makhluk tulisannya kayak gimana? Jangan mikir, kalau nggak tahu jangan mikir. Suruh buka di berbagai sumber. Makhluk tulisannya kayak gimana? Sama? Naufal? Tulisannya begitu sama makhluk sama akhlak? Farel ketemu? Hah? Ada wawunya. Jadi tulisannya ada wawunya. Kalau akhlak nggak ada wawunya ya. Jadi gini ya. Akhlak itu asalnya memang dari bahasa Arab ya, yang disama-samakan tuh kalau akhlakul korimah, kalau bulan puasa tuh Ramadan Karim, tapi seringkali digunakan pakai bahasa Inggris ya. Karim itu artinya yang sangat baik. Al-Karim apa Al-Karim? Asmaul Husna. Nggak ada yang milih ya. Oke, berikutnya. Ya, jadi kalau bahasa kalau udah dibuka nggak seru. Coba ke slide-nya, ke PPT-nya kelompok kalian. Ke definisi. Ya. Nah, akhlak itu apaan bahasa kita? Saat tunjuk tangan, saya Pak gitu. Ya, apa? Ya, Mubarok. Sifat perilaku. Satu kata? Perilaku. Kemudian? Kalau Rivaldi jangan jawab, kamu tadi presentasi itu jawab. Apalagi? Definisi akhlak? Naflah? Ika? Ya? Hah? Adab? Farel? Perilaku udah, jangan. Istilah kata adab itu ada 10 arti yang kita suka milih-milih tuh. Tapi artinya sama semua, apalagi baru 2, perilaku, adab, etika, moral, tabiat. Oh, tapi agak lain nih pilihannya nih. Apa lagi? Baru 5. Etika, tata krama, ya. Jadi istilah akhlak ini tadi, ini adalah ya sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Kalau bicara etika, ada etika jelek? Ada tabiat jelek? Ya, jadi pilihan katanya dulu nih. Kalau orang itu nggak ada akhlaknya, tadi Unsi tanya, itu adalah orang yang tidak mempunyai sifat baik. Ya, dari mana kata adab? Kapan kata adab digunakan? Kapan kata adab digunakan? Ini yang udah pernah kuliah sama dosen sebelumnya, mestinya masih ingat nih. Kata adab digunakan sejak tahun 1945 menjadi satu kata yang bukan resmi. Kata yang resmi, kata yang harus diikuti pada sila kedua. Yang beradab. Ya, yang beradab
itu otomatis sama dengan yang berakhlak. Kemudian kalau etika itu berasal dari bahasa Inggris, etik. Ya, apalagi? Jadi akhlak itu ya, adab, tata krama, perilaku itu aturannya bebas. Ya, kata bapak saya, kata ibu saya, kata Pak RT, kata Pak Lurah, kata kampus, apa etika di kampus kita untuk yang lelaki pakaiannya gimana? Hah? Enggak cuman rapi, rapi kan definitif, enggak definitif. Harus pakai nggak boleh pakai kaos oblong. Pas presentasi pakai kaos oblong lagi. Ya, ada hukumnya nggak? Ya, nah, jadi semua yang mewakili kata itu, kalau patokannya berdasarkan syariah itu adalah akhlak. Ya, kalau kata bapak saya, kata ibu saya, kata lingkungan, kata kampus itu bukan menjadi akhlak, ya. Itu bisa pada kategori etika. Contohnya kalau di kelas nggak boleh pegang handphone, namanya apa itu? Hah? Oke ya. Coba presentasi. Nah ini digedein. Jadi definisi ini bukan dosen menyalahkan ya. Akhlak itu sesuatu yang dipelajari, dibiasakan, diterapkan, dan ada sanksinya. Ya. Sekarang adab di kelas, ya. Ini bukan sesuatu yang baru buat kalian. Kalau kalian pertama kali sekolah, itu bagaimana kondisinya? Pertama kali sekolah. Hah? Bukan malu-malu kucing, ada yang ngompol. Dosen tanya kapan? Pertama kali sekolah itu kapan? Ya, ada yang nangis, ya, ada yang lapar dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang belum diajarin, ya, sesuatu yang defisit. Karena definisi di sini terus begini ya, menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran mendalam. Di sini juga tanpa memerlukan pertimbangan akal lagi. Itu kalian yang kalau nggak beradab, kalau nggak berakhlak, itu contohnya. Ya, jadi kalau udah biasa masuk kelas ya. Udah berapa tahun sekolah? 15. Berapa tahun? Hah? 15 tahun? Ya. Dari 15 tahun jadi murid itu udah terbiasa. Itu namanya bukan sesuatu yang tanpa akal, tanpa pendidikan. Ya. Udah berapa tahun dibiasakan pakai seragam, suruh pakai sepatu? 15 tahun diajarin pakai sepatu. Karena kalau nggak pakai adab itu, nggak pakai tata cara, nggak pakai etika, itu kuliah boleh nggak pakai sepatu. Ya. Jadi di beberapa kampus ada yang membolehkan nggak pakai sepatu tertutup, terikat dan sebagainya, itu ada yang membolehkan, tapi itu urusan lain. Ya, jadi kalau aturannya karena kampus, karena lingkungan, itu namanya bukan akhlak. Kalau akhlak itu sesuatu yang dikaitkan sama syariah. Ya, pertama adalah jadi kalau akhlak itu ada beberapa jenis. Pertama adalah akhlak diri sendiri. Apa yang kalian pasti lakukan setiap hari? Pasti lakukan. Hah? Tidur. Tidur dulu. Pertama, kebutuhan pokok manusia itu pasti tidur. Ya, kalau dia nggak bisa tidur karena sakit, dikasih obat tidur. Ya, jadi manusia itu harus tidur. Nah, Islam membuat ketentuan aturan tentang tidur.
Ada 5 ketentuan tentang tidur apa aja minimal? Miring ke kanan, wudhu sebelum tidur, baca doa. Ya, kalau perilakunya, ahlaknya masih ahlak anak SD, itu tinggal tidur aja. Ya, kalau orang non Muslim pun tinggal tidur aja, nggak pakai doa. Jadi bedanya adalah ahlakul korimah, ahlakul Islam itu mesti ada doanya. Apa doa tidur? Apa doa bangun tidur? Apa satu kata yang sama di antara keduanya itu? Satu kata yang sama. Bismika ahya wa amut. Amut artinya? Pada bangun tidur. Doanya apa? Ahyana badama amatana. Apa artinya amatana? Mati, ya. Jadi mati pun ada adabnya. Tidur itu sesuatu yang mati. Habis baca doa apa lagi? Berwudu. Kemudian kalau masih SD baca doanya segitu aja cukup. Kalau udah kuliah doanya paling nggak ada 3. Apa lagi? Hah? Baca aula ilaha illallahul qayyum. Baca apa lagi? Baca 3 kul. 3 kul itu syariatnya baca sholawat. Itu nanti ngadi-ngadi kalau sholawat. Kemudian baca surat Al-Baqarah ayat terakhir apa? Apa ayat terakhir? Nah, kalau udah, jadi tadi bicara tentang gelar, kedudukan. Jadi kalau saya sudah mahasiswa, doanya ditingkatkan. Ya, tadi bicara tentang mentang-mentang dia Habib, semuanya bisa benar enggak? Mentang-mentang saya mahasiswa, mesti ditingkatkan. Habis itu diapain lagi tempat tidurnya? Digebras, dikebut-kebut, ya, dengan membacakan. Nah, tidurnya bagaimana? Madhab kanan. Nanti ada pembahasan. Ternyata orang Jepang yang meneliti manfaat tidur madhab kanan. Nanti lambungnya berisi dan seterusnya, ya. Itu tidur. Habis itu tidur ya, Sahrul ya. Apa Rul? Nah, ini salah satu akhlak. Ya, jadi di kelas itu sejak PAUD pun kalau di kelas ngobrol ditegur nggak? Jangan udah sampai mahasiswa masih ditegur dengan hal yang sama. Ya. Jadi waktu PAUD, emang ada yang PAUD aliran ditegur, nggak ditegur, dibiarin aja. Ya. Waktu PAUD, waktu TK, waktu SD, ya. Baik yang SD bayarnya mahal, SD bayarnya gratis, tetap aja diperlakukan hal yang sama. Kemudian habis tidur, kebutuhan pokok manusia apa lagi? Makan, ya. Biar jadi ibadah, biar berakhlak, ada berapa ketentuan tentang makan? Ada 10? Ada 10 ada nggak? Hah? Pertama, cuci tangan. Dosen agak ragu itu syariah atau bukan. Pakai doa, ya. Kemudian yang tunjuk tangan kagak ada. Ini alak juga nih. Saya Pak gitu. Ini namanya bahasa medsosnya itu nyali patungan. Iya. Karena nggak merasa yakin dengan jawabannya, kayak semut, kayak laler ngomong. Yang tanda tangan, yang turun tangan nggak ada. Ya. Makan ketika lapar. Satu aja, berhenti sebelum kenyang. Itu kasih temennya. Biar kelihatan, kasih Sahrul kek. Ya. Apalagi? Tunjuk tangan langsung ngomong. Hah? Jangan mengecap.
Itu kayaknya bukan syariah deh. Itu bukan etik, itu tata cara makan orang Jawa. Enggak, perhatikan deh. Gini, kalau orang Melayu, ya, karena dosen bukan orang Jawa, bukan orang Melayu, dosen bisa disalahkan. Orang Melayu makan bebas. Itu bukan syariah. Ya. Jadi itu sesuatu yang bukan syariah. Jadi makan jangan mentang-mentang kata Pak dosen itu bukan syariah. Jadi besok kita makan enggak begitu juga. Ya itu kebiasaan makan di sekitar kita begitu. Kalau di negara lain ada yang dibebaskan. Ya, tentangan. Tadi kamu tentangan apa? Makan minum dalam keadaan duduk. Itu betul ada syariahnya. Apalagi? Ya. Hah? Tidak mencela mencele. Sebentar, ini agak ini nih. Yang beli siapa? Kenapa kamu yang beli, kamu yang mencela? Ya udah nyoba terus nggak enak lagi. Tidak mubazir. Ya. Sarul tidak makan paket. Ya oke. Jadi gini ya. Pada ketentuannya, pada syariahnya, jadi sekian banyak aturan tentang makan yang harus diikuti supaya kita dapat gelar apa? Gelar orang yang berakhlak. Ya. Jadi kalau tadi bilang mentang-mentang saya punya titel Habib, ya, boleh semena-mena, itu sesuatu yang mesti Jadi maksudnya apa ya? Maksudnya itu kalau ketentuannya berdasarkan syariah itu dapat nilai yang berakhlak. Tapi yang tadi fenomenanya itu tidak ada nilainya. Jadi misalkan saya makannya bagus nih, nilainya berapa teng, dapat 8. Teng makannya kurang bagus, dapat 6. Itu nggak ada. Itu namanya ketentuan yang tadi Unsi tanya. Kalau nggak berakhlak, jadi dibahas. Tapi nggak ada yang membahas juga, ya. Oke, itu tentang makan, tentang tidur, ya. Tentang apa lagi? Di presentasi dosen tentang apa lagi? Tentang bepergian, tentang olahraga, tentang berpakaian. Jadi jangan cuman pengen presentasi doang pakai kerudung, ya. Itu salah satu akhlak yang mesti diikuti. Ini apa? Apa? Kan di Indonesia itu ada yang namanya kondangan gitu kan. Itu otomatis kan rame ya. Ya. Dan tempat duduk tuh nggak mungkin semuanya bisa duduk untuk makan atau minum. Itu pertanyaannya sudah di luar konteks, tapi kembali kepada kondisi awalnya. Kondangan sunnah atau wajib? Sunnah. Ya, kondangannya kondangan apa nih? Ya, kondangannya kondangan apa nih? Kalau nikahan itu umumnya sedikit yang datang, saudara doang. Makanan juga nggak banyak. Yang jadi pertanyaan, yang jadi pembahasan itu perkawinannya. Dan perkawinannya itu cenderung besar-besaran, cenderung ada pesta, ada kelebihan makanan, mubazir dan seterusnya. Jadi itu satu hal yang secara keseluruhan banyak jadi pertanyaan. Dosen nggak bilang mudorot, tapi banyak potensi tidak berakhlaknya. Oke, kembali ke situ. Pertanyaannya apa? Oke, kalau pertanyaan kepada orang sesuatu yang tidak pada tempatnya. Pertanyaannya, kamu mau ngapain? Ya. Nggak mungkin nggak ada tempat duduk. Nggak mungkin nggak ada tempat duduk. Ya. Nggak mungkin nggak dapat tempat duduk. Dan tidak ada yang memaksa kamu harus makan saat itu juga. Betul? Nunggu duduk. Ya. Kalau takut nggak kebagian, ambil dulu. Itu ada pemaksaan, ya. Jadi kembali kepada prinsipnya, akhlak itu
mesti diketahui aturannya, mesti dipaksakan, ya, mesti dibiasakan. Nanti alasannya begini, ya, pertanyaan yang standar kalau dosen membahas kayak gini, Pak dosen, ya, tapi ini bukan di ruang dosen. Gimana kalau makannya bakso? Gimana kita mau pakai tangan? Ya, itu kepada pilihan. Kalau menjadi ibadah, makanya ya nggak makan bakso, makanya bisa pakai tangan apa? Ya, jangan mentang-mentang supaya sunnah nih kita makan mie ayam juga pakai tangan. Ya, pilihannya lengkap, ya, pilihannya lengkap. Pak dosen, ini kita kondangan nggak dapat tempat duduk. Yang mewajibkan kamu kondangan itu siapa? Amplopnya berapa? Jadi pertanyaannya bisa kemana-mana, kepada ke inti perkuliahannya aja. Oke, kemudian itu akhlak kepada saya sendiri, ya. Kemudian di sini ada apa lagi presentasinya? Supaya nggak keluar dari pembahasan, ya. Ini masih definisi. Jadi dosen nggak bilang ini salah. Jadi bukan tanpa pertimbangan. Tadi bertanya gimana caranya kalau untuk makan di kondangan, itu bukan pertimbangan, ya. Jadi saya mesti makan saat ini atau enggak, ya. Nggak mungkin juga nggak ada bangku, ya, nggak mungkin juga nggak ada tempat duduk. Kemudian bukan sekedar kepura-puraan. Ini bukan kepura-puraan, jadi mesti tahu aturannya. Tadi ditanyakan makan nyeplak, ya, boleh apa enggak, itu bukan syariah, ya. Apalagi tadi yang bukan syariah, ada 2 tadi. Mencela makanan. Ini panjang cerita, ya. Jadi di rumah itu, bukan di rumah juga, kita yang laki-laki, umumnya ditanya berapa waktu makan sehari, jawabannya paling 10 menit, 15 menit, 20 menit, ya. Itu 20 menit ngomong di depan sama ibu kamu bisa marah dia. Ya, masak nasi aja 30 menit. Belum milih berasnya, belum belinya, sekarang online pun. Jadi cerita panjang itu baru nasi. Apalagi kalau masaknya rendang, ya. Nggak ada rendang dalam waktu 30 menit, perlu 1 jam, 2 jam. Kita beli dan seterusnya. Habis itu sesudahnya nyuci piring sendiri, ya. Kalau nggak mau nyuci piring dan seterusnya. Jadi bukan harus dipaksakan, ya. Di sini kan tanpa paksaan. Akhlak Qorimah itu harus dipaksakan, nggak bisa tiba-tiba. Ya, tidur pun mesti dipaksakan dan seterusnya. Terus kemudian waktu tidur yang bagus kapan? Hah? Sesudah Isya. Kemudian waktu tidur yang bagus lagi yang kalian juga agak aneh kalau kalian melakukan, ya, sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Yang pantang dilakukan tidur itu sesudah subuh, sesudah asar, bahkan itu ketentuannya menjadi tradisi ada sebagainya. Jadi mesti dipaksakan, ya. Kemudian, ya, ini sesuatu yang nggak nyambung, ya. Ini kalau ada wasol, ini nggak bisa dipakai nih. Jadi kalau satu ayat, ya, ada wasolnya, itu nggak bisa digunakan sebagai satu kata ini aja. Nggak bisa satu ayat ini aja. Jadi ini nggak bisa diberhentikan. Mesti disambung dengan ayat berikutnya. Tapi ini bukan membahas ini, ya. Kemudian berikutnya. Kemudian akhlak terhadap sesama. Ini termasuk tadi gini, apa yang akan kalian kerjakan pada saat kalian nanti bekerja? Ngapain kerjaannya? Kerjanya ngapain? Ngapain, bukan kerjanya apa. Ngapain? Hah? Udah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi jadi pekerja, pengusaha? Pekerja atau pengusaha sama-sama ngapainnya? Ngapain? Hah? Ya itu teknis. Ngapain? Emang cuma datang doang? Kalau datang doang, mahasiswa juga nggak bisa datang doang.
Datang nggak ngerjain tugas, nggak bisa kerja tuh ngapain? Nyari duit. Bagaimana nyari duitnya? Hah? Iya, ngerjain kerjaan. Itu sesuatu yang jawabannya tuh nggak mahasiswa banget deh. Saya mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa dulu nih? Hah? Mau jadi DPR? Boleh juga. Kerjanya ngapain? Hah? Ya, kerjanya ngapain? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita aminkan saja. Ya, apa salahnya dia mau jadi wakil presiden? Ya, tapi pertanyaan dosen bukan itu. Kerjanya ngapain dulu nih? Mau jadi akuntan, mau jadi apa? Psikolog. Oh, markom. Kamu jadi IT. Kerjanya ngapain? Ngapain? Hah? Semua pekerjaan itu terkait sama janji. Betul? Kalau orang nggak kuat dengan omongannya, ditulis namanya kontrak. Ya, ada kontrak kerja. Mau jadi pengusaha, mau jadi, mohon maaf kata, mau jadi cleaning service, itu juga berdasarkan janji. Ya, mau kerja apa lagi? Wakil presiden, itu lebih berat lagi janjinya. Ya, saya mau jadi wakil presiden, kalau nggak punya janji, ya, mau jadi anggota DPR, janjinya juga pasti ada kan? Nah, itu lebih berat lagi loh, janjinya kepada sesuatu yang tidak nyata. Ya, kalau jadi pengusaha apa? Hah? Ya, cuman janji sama siapa? Sama customer, sama supplier. Jadi ini berat, ya. Oke, ini jangan kemana-mana dulu. Akhlak pada orang tua. Ini apa nih? Apa ada istilah di dalam ayatnya? Ya, ke orang tua itu kalian dalam waktu 10 tahun lagi akan jadi orang tua juga. Ya, jadi akhlak itu sesuatu yang tidak berhenti. Kalau sekarang masih jadi anak, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi akan jadi orang tua. Ya, berubah tugasnya. Jadi kalian di ayatnya ini apa ayatnya? Bacanya tadi apa? Rivaldi? Tidak boleh mengucapkan ya. Rivaldi, tolong angkat jemuran. Ya. Syahrul nyuci mobil. Ya. Naufal cuci kamar mandi. Tidak berarti doang. Ya. Jadi itu sesuatu yang diatur ya sama dosen ya. Kalau zaman sekarang juga banyak dosen yang komplain ya. Komplain kalau dosen sama mahasiswa lewat lorong ya, itu udah biasa ya. Itu satu tantangan. Apalagi? Jadi nggak usah sampai digital dulu. Kondisi kalian kepada teman-temannya ada ketentuan. Ada ketentuan syariahnya apa itu? Tadi ada dibahas nggak? Hah? Ada dibahas nggak ayatnya? Ini kalau ditanya nggak ada yang nunjuk tangan yang agak berat dikit nih. Apa Noval? Panggilan kepada teman-temannya nggak boleh manggil yang jelek-jelek, ya, nggak boleh dengan julukan, nggak boleh. Tapi pada kenyataannya, jadi ini pengamatan, ya, pengamatan. Siapa yang hari ini berapa jam hari ini? Hari ini jam 11, 3 jam. Siapa yang dalam waktu 3 jam belum ngomong anjir? Hah? Ya. Jadi itu satu bukan fenomena, ya. Itu satu fakta. Di sini ada pada. Mana? Di sini kalian bahas nih. Mana? Sesudahnya. Ini nih. Ini. Ya. Jadi Islam mengatur tata cara ngomong. Ya. Kalau ngomong sama orang lain tadi tentang janji, ngomong sama teman juga nggak boleh pakai gimana Jir? Hah? Jawabannya apa?
Jawabannya apa? Ditanya gimana Jir? Jawabannya apa? Hah? Jawabnya oke, baik Nyet. Iya. Hah? Siapa sih namanya Anjir? Dosen nanyanya apa? Hah? Emang kamu kenal sama dia? Ngomong sama dia? Oke. Kalau nggak Anjir, bejir deh, bejir. Ya. Jadi ini etika ya yang harus dipaksakan. Kalau kagak ngomong Anjir ya kagak ditemenin. Memang dipaksakan. Islam itu sesuatu yang mesti dipaksakan, ya. Itu tentang sesama, kesederhanaan dan rasa. Ini kesederhanaan. Siapa yang pakai sepatu paling murah? Siapa yang bangga pakai sepatu paling murah? Ya, oke. Kemudian menghina, memfitnah. Ini fitnah itu fitnah itu bukan akhlak, ya, itu perbuatan keji. Ya, kalau kita bicara contoh aja, di sini siapa yang mau dicontohkan? Sahrul. Kita fitnah dia adalah mantan model. Hah? Ya. Jadi fitnah itu sesuatu yang paling gampang diucapkan, tetapi bisa membunuh karakter. Ya. Kalau dibilang mantan model, pada nggak percaya. Ya. Kalau dibilang mantan ketua kelas, percaya nggak? Masih nggak percaya juga. Oke. Kemudian tantangan ya, kasus flexing dan seterusnya. Ya, dosen sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Nanti waktunya habis. Ya, kuliahnya sampai di sini aja. Sesuai dengan rencana, yang mau setor hafalan dipersilakan.